warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Sobat Lisivet dimanapun berada. Senang sekali kita dapat berkumpul pada acara Lisivet Menyapa. Lisivet Menyapa merupakan program talk show yang mendatangi narasumber yang berkompeten di BSIP Veteriner. Perkenalkan, saya Devi Fitriani akan menjadi host acara hari ini. Baik Sobat Lisivet, pada kesempatan ini kita akan membedah info lebih lanjut dan info apa aja sih yang ada di BSIP Veteriner. Baik, telah hadir bersama kita Dr. Insinyur Ferry Fahrudin Mudir, Magister Sains IPU ASEAN Engineer. Beliau adalah Kepala Balai Besar di BSIP Veteriner. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Devi. Siang Bapak. Oh iya Bapak, sebelum mulai boleh dong kita sapa dulu Sobat Lisivet yang sedang menonton. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sahabat Lisivet di mana saya berada. Pada hari ini kita akan mengupas habis tentang kegiatan di BBPSI Veteriner. Baik Pak, untuk yang pertama, peran apa aja sih yang ada di BSIP Veteriner itu sendiri? Oke, terima kasih Mbak Devi. Jadi peran kita kan cukup luas ya. Di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner ini, yaitu terkait dengan veteriner itu sendiri, mana ada dua bagian situ, jadi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Nah, saya kira selama ini karena kita kan dulunya badan atau Balai Besar Penelitian Veteriner, sekarang menjadi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner, yang mana kita tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan kita di dalamnya, terutama ya fokusnya ke standarisasi atau menstandarkan hasil-hasil yang dulu penelitian-penelitian kita akan standarkan untuk lebih masif nanti digerakkan di tingkat lapangan, terutama terkait dengan kegiatan veteriner itu sendiri ya. Saya sudah sampaikan tadi kegiatan kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan itu atau KES1. Nah, untuk kesehatan hewan sendiri kan saya kira banyak kegiatan-kegiatan terkait dengan itu, misalnya penyediaan vaksin, obat-obatan, ataupun hasil-hasil yang penelitian dulu kita kembangkan, dan termasuk juga kita herbalan itu untuk obat herbal ya, ataupun untuk pengobatan pada hewan ataupun ternak. Nah, kemudian yang paling penting juga untuk kegiatan yang untuk kesehatan masyarakat veteriner. Nah, itu kan produk-produk asal hewan itu harus kita jaga juga gitu kesehatannya, apalagi sekarang kan ya terkait dengan banyaknya penyakit-penyakit yang bisa menjangkit ke manusia atau istilahnya zoonosis, yaitu kita memang harus antisipasi apakah produk asal hewan itu atau ternak itu sehat apa enggak. Nah, itu tuh kita awasi, dan bahkan karena sudah di era standar ya kita harus standarkan gitu, termasuk apakah itu terkait dengan kandungan-kandungan bahan kimia ataukah kandungan-kandungan yang bersifat racun seperti pestisida, ataupun bisa saja juga dari tanaman-tanaman yang kira-kira dikonsumsi hewan tapi bersifat racun, kan itu harus kita jaga juga, termasuk dengan hormon ataupun juga antibiotik yang berlebih di kandungan produk asal hewan itu kita jaga. Nah, itu produk asal hewan itu kan kita lakukan pengujian apakah memang layak apa anda untuk dikonsumsi, seperti produknya ya ada daging,
ternak toh, ataupun ini, kemudian ada telur, susu, ataupun produk-produk yang sudah jadi olahan tapi basicnya adalah dari produk asal hewan, atau turun ternak. Nah, itulah tugas-tugas utama kita. Tetapi tugas-tugas tambahan kita juga ada seperti kegiatan pengujian-pengujian ataupun pemeriksaan contoh ataupun sampel dari luar, baik itu milik swasta, pemerintah daerah, ataupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat juga ada yang terkait dengan veteriner itu sendiri. Kemudian perguruan tinggi juga ada beberapa perguruan tinggi yang kita sudah telah lakukan kerjasama juga. Ya, kita juga ini ya cukup lengkap lah peralatan kita untuk pengujian gitu, sarana pengujian, karena kita ditopang oleh laboratorium besar di sini. Ada laboratorium patologi, laboratorium virologi, laboratorium parasitologi, kemudian laboratorium toksi, kemudian juga ada laboratorium bakteriologi, kemudian juga ya BSL 3 kita. Jadi untuk penanganan penyakit-penyakit strategis ataupun penyakit yang berbahaya juga ada penanganan khusus. Nah, jadi cukup lengkap. Nah, itu yang memang rutin juga layanan kepada masyarakat, termasuk juga kita kerjasama dengan perguruan tinggi ya untuk kegiatan-kegiatan penelitian ataupun pengujian ataupun juga untuk permagangan anak-anak mahasiswa ataupun siswa, termasuk juga ya dosen-dosen yang melakukan penelitian-penelitian di kita kan kerjasama itu semua gitu. Jadi banyak tugas-tugas kita terkait dengan ini. Makanya kita juga ada tugas khusus juga terkait dengan standarisasi. Kita dalam mempersiapkan juga untuk LS Pro-nya ataupun lembaga standarisasi produk ya, LS Pro. Kemudian kita punya Komtek kita di sini sekarang. Jadi untuk komisi teknis kesehatan masyarakat veteriner itu ada di kita. Jadi itu juga kerjasama kita yang didukung oleh dari perguruan tinggi, tim Komteknya, dari pengusaha, dari konsumen ataupun lembaga pemerintah ya, termasuk yang paling intens juga mendukung dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, mitra kita, dan perguruan tinggi besar juga kita untuk Komtek ini. Timnya itu ada dari IPB, kemudian dari UGM, kemudian UNER. Nah, juga kita sudah merintis kerjasama dengan Brawijaya, Universitas Hasanuddin, dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Sementara kita proses untuk kerjasamanya. Nah, jadi itu tadi ya, di samping itu juga kita termasuk juga laboratorium kita tuh termasuk laboratorium sebagai rujukan untuk pemeriksaan ataupun pengujian penyakit-penyakit strategis gitu. Nah, jadi kita termasuk lab rujukan gitu. Nah, itu yang kemarin kita baru kita perbaharui lagi akreditasinya untuk layanan-layanan seperti itu, sehingga itu tetap terjaga mutunya ataupun kualitasnya hasil pengujian kita, karena kita juga diawasi ya dari Komisi Akreditasi Nasional ataupun KAN itu untuk pengawasannya gitu. Nah, saya kira ini yang penting gitu tugas-tugas kita, apalagi sekarang ini ya makin banyak berkembang penyakit-penyakit strategis yang harus kita tangani. Kalau tidak, itu akan mengakibatkan kerugian yang besar terhadap para peternak kita ataupun pengusaha-pengusaha di bidang peternakan. Yang banyak sekarang lagi merebak ini ya seperti penyakit penyakit kuku dan mulut, PMK, termasuk juga rabies. Memang masih sudah lama, tapi tetap kita jaga juga penularannya yang sudah lama juga sampai sekarang. AI, avian influenza yang menyerang pada unggas. Nah, kita juga sudah bekerjasama dengan swasta untuk penyediaan vaksinnya ataupun kerjasama untuk pengembangan vaksinnya. Kemudian juga yang baru juga LSD, yang lumpin skin disease itu, dan beberapa penyakit-penyakit lain yang strategis gitu. Nah, sehingga kita dengan antisipasi
kegiatan di BPSI Veteriner ini, saya kira itu sangat penting untuk kedepannya, termasuk ya standarisasi pada kegiatan-kegiatan kita ini, karena ada komteknya di kita gitu, terutama komtek Kes1. Nah, nanti LS Pro-nya atau lembaga standar produk itu terkait dengan veterinernya. Makanya kalau veteriner kan ada 2 di situ, baik itu terkait dengan kesehatan hewan maupun untuk terkait dengan masyarakat, kesehatan masyarakat veterinernya. Ya begitu Mbak Devi ininya gitu. Yang tugas-tugas pokok aja yang kira-kira terkait dengan kita, baik itu sehari-hari maupun yang tugas tambahan. Nah, juga tugas tambahan ada, biasanya ditugaskan dari Kementerian Pertanian selaku ini tugas-tugas kegiatan strategis ya, yang kita laksanakan, terutama kegiatan-kegiatan terkait dengan pangan. Nah, sekarang juga lagi rame termasuk program strategis dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo ya, terkait dengan swasembada pangan. Nah, itu juga harus kita dukung dengan cepatlah kita harus menggerakkan itu. Saya kira itu yang perlu kita diskusikan atau kita sampaikan ya Mbak Devi. Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang peran. Ya. Boleh dong sekarang kita bahas tentang pencapaian. Okay. Jadi ada capaian yang sudah diraih itu di BSIP Veteriner, Ya. ada apa aja? Baik Mbak Devi, karena kita ini masih terkait dengan program standarisasi khususnya bidang veteriner, itu pun untuk bidang veteriner kita masih terkait juga dengan standarisasi untuk kesehatan masyarakat veteriner. Jadi lebih banyak terkait dengan produk-produk yang harus distandarkan gitu. Nah, jadi beberapa yang sudah kita hasilkan, ada 10 SNI yang kita hasilkan. Itu kerjasama kita tadi di Komtek ataupun Komisi Teknis untuk Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang melibatkan ketuanya kita sendiri, saya selaku Kepala Balai Besar ketuanya, kemudian ada sekretaris anggotanya, yang melibatkan tadi saya sampaikan perguruan tinggi, kemudian pihak pemerintah ataupun instansi atau institusi terkait, kemudian juga ada konsumen dan juga ada produsen atau perusahaan. Nah, kita menghasilkan tadi saya sampaikan 10 SNI yang kita hasilkan ya, diantaranya itu ada yang terkait dengan SNI sarang burung walet, kemudian ada SNI untuk karkas dan daging sapi kerbau, kemudian karkas dan daging untuk kambing domba, kemudian karkas untuk ayam ras. Nah, kemudian juga kita juga ini ciptakan itu untuk pengujian kit ELISA untuk efektivitas vaksin rabies. Nah, kemudian ada juga RSNI batas maksimum kandungan residu antibiotik pada produk asal hewan. Kemudian ada juga SNI untuk ambang batas untuk yang ke depan ini, untuk ambang batas untuk kandungan hormon gitu, karena itu juga penting. Dan saya juga minta yang kandungan batas maksimum untuk kandungan pestisida pada produk asal hewan. Nah, itu kali yang beberapa ini. Tentunya ke depan ini kita harus mendukung juga. Saya juga lupa bahwa kita sudah hampir selesai juga untuk SNI susu sehat, susu mentah sehat kalau nggak salah, atau susu sehat mentah atau susu sehat mentah itu. Nah, itu terutama untuk mendukung nanti program makanan bergizi, program Bapak Presiden dan Wakil Presiden itu terkait khususnya makanan bergizi itu sangat penting kita standarkan.
produk asal hewannya pasti kan terkait dengan untuk menyiapkan daging ayam ataupun daging sapi dan seterusnya, kemudian telur. Nah paling penting yang susu, karena susu juga untuk termasuk makanan bergizi nantinya. Nah kita sudah antisipasi itu untuk menyiapkan standarnya ataupun SNI untuk produk-produk yang terkait dengan hewan yang strategis lah untuk mendukung program swasembada pangan ataupun program makanan bergizi untuk anak-anak sekolah gitu. Itu. Baik Pak, untuk yang selanjutnya, apa peran BSIP Veteriner dalam mendukung program strategis di Kementerian Pertanian? Nah, ini kan program program strategis Kementerian Pertanian itu kan berkelanjutan. Nah, mulai dari periode sebelumnya juga periode sebelumnya memprogramkan swasembada pangan ya sebenarnya, tapi lebih cenderung kemarin itu swasembada beras dulu, kan kita kan masih tergantung dari importir lah ataupun dari luar. Tapi alhamdulillah beberapa tahun ini kita sudah mencoba untuk menggerakkan lagi pertanaman padi di lapangan. Makanya kita juga meskipun tusi kita terkait dengan veteriner, tetapi kita juga ini tugas khusus dari Kementerian Pertanian dan kita bagian dari itu. Jadi kita juga melaksanakan kegiatan pendampingan pengawalan khususnya program strategis Kementan, yaitu ke depan ini ya swasembada pangan. Dan maksudnya program Bapak Presiden untuk mensukseskan program swasembada pangan secepat-cepatnya. Nah, makanya kita juga bergerak. Jadi di samping tusi utama kita adalah standarisasi terkait dengan veteriner, juga mendukung program-program strategis dari Kementerian Pertanian. Ya ini sudah berjalan sudah mulai dari 2023 sampai 2024 ini ya. Kita sudah menggerakkan untuk kegiatan penambahan areal tanam itu untuk perluasan areal pertanaman padi. Nah, itu yang ada sawah atau lahan yang belum ditanami ataupun karena keterbatasan air, sehingga kita dorong juga untuk penyediaan mesin pompa ataupun pompanisasi dengan memanfaatkan air permukaan ataupun juga air sumur dangkal ataupun juga sistem irigasi pompa juga kita terapkan. Nah, jangan lupa di situ juga kita mendukung atau menggerakkan pertanaman padi gogo ataupun padi ladang, karena itu juga penting. Dalam hal ini kita selama ini kan masih bertumpu atau terfokus pada padi sawah ataupun padi rawa. Nah, kita juga berdasarkan program dari Kementerian Pertanian, arahan dari Bapak Menteri Pertanian ya, Bapak Kepala Badan BSIP, ya kita juga menggerakkan untuk pengembangan padi gogo, karena itu saya kira kontribusi atau sumbangan cukup besar gitu untuk penyediaan pangan, terutama khususnya beras gitu. Nah, padi gogo berkontribusi cukup besar juga gitu untuk penyediaan pangan. Nah, kemarin tuh bahkan sudah mendekati 1 juta hektar untuk padi gogo, meskipun produksinya belum maksimal. Ya ke depan dengan introduksi ataupun dengan peran dari BSIP ini ya bisa mengembangkan ataupun mengintroduksi padi-padi unggul gogo gitu atau padi ladang gitu. Kita punya Inpago. Nah, itu yang bisa kita terapkan dengan produksi yang lebih maksimal. Dan selama ini juga di padi ladang tuh menggunakan padi-padi paritas lokal gitu untuk padi gogonya. Dan mohon maaf, produksinya agak sedikit di bawah ya, masih belum maksimal. Nah, dengan kita introduksi nantinya dengan menggunakan padi dari BSIP, Kementerian Pertanian seperti Inpago itu ya, saya kira bisa kita maksimalkan gitu produksinya untuk padi gogo. Tapi kalau untuk padi sawah kan kita juga sudah banyak mengembangkan varietas dari BSIP, Kementerian Pertanian seperti Impari, itu kan sudah banyak juga. Kemudian ada yang Impari 1 sampai 50-an sudah itu Imparinya. 5 sampai Impari 58 kalau tidak salah. Kemudian juga kita memproduksi juga padi-padi yang umur genjah gitu, seperti varietas Pajajaran,
kemudian cakrabuana, dan beberapa juga varietas-varietas strategis lainnya. Termasuk juga untuk padi sawah, padi-padi varietas lokal juga ya berkontribusi juga. Begitulah kali, jadi tuntutannya Bapak Menteri Pertanian, Bapak Kepala Badan kita, Bapak Kepala BSIP ya, tugas kita di samping tugas pokok kita terkait dengan standarisasi instrumen pertanian dan khususnya kita juga veteriner, tapi juga harus mendukung program strategis yang ada di Kementerian Pertanian seperti swasembada pangan nanti ke depan ini lebih masif lagi gerakan kita. Saya kira itu lagi ya tugas-tugas kita tambahan dari Kementerian Pertanian, Mbak Devi. Baik Bapak, terima kasih untuk semua info yang sudah diberikan. Ya. Wah, tidak terasa semua informasi sudah dijelaskan secara rinci oleh Bapak Kepala Balai Besar BBSI Veteriner. Semoga informasi yang diberikan bisa berguna untuk kita semua. Ya. Saya host Devi Fitriani izin pamit undur diri. Sampai bertemu di LisiVet Menyapa berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe media sosial kami di @bsipveteriner. Dah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang. Udah.